A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah Allah kasih kesehatan buat kita untuk hadir ke sini. Allah kasih kepercayaan buat kita untuk datang ke taklim untuk mencari ilmu ya Bu ya. Senang gak Bu bisa datang ke sini Bu? Ibu-ibu dari mana aja sih? Coba tanya-tanya dulu deh sebelah kiri saya nih yang ijo-ijo kerudungnya dari mana Ibu? Dari Banjar. Banjaran. Banjaran itu Bandung. Angkat tangan dari Banjaran. Iya. Nih yang belok-belok nih Banjaran. Kalau atasnya nih, yang orange dari mana ini? Banjarsari. Banjarsari mirip-mirip nih. Ciamis. Angkat tangan Ciamis, Banjaran. Angkat tangan yang dari Banjarsari, Ciamis. Oh, ada lagi yang kerudung biru. Kerudung biru dari mana ini? Dari Bandungnya di sebelah mana? Ujung Berung, angkat tangan yang dari Ujung Berung Bandung. Wah, ada yang gak angkat tangan. Yang sebelah sini dari mana Ibu? Dari mana? Bandung? Ciparai. Oh Ciparai. Tepuk tangan dulu dong semua buat jamaah yang udah hadir sini. Masya Allah hari ini kita kedatangan bintang tamu pemain sinetron. Masih muda. Ganteng gak Bu? Langsung aja kita kenalin dulu ya. Hari ini kita kedatangan Farhan Papilaya. Tepuk tangan dulu dong Bu. Farhan Papilaya. Zaman dulu saya pernah dengar ada penyanyi ya Papilaya itu ya? Atau siapa pemain film Bu ya? Diana Papilaya. Diana Papilaya. Ada hubungan saudara, keluarga? Kayak pastinya ada, tapi belum pernah ketemu sih. Oh belum ketemu ya? Pastinya ada tapi belum pernah ketemu jujur banget. Itu satu farm. Iya tapi satu farm Papilaya. Farhan umur berapa sekarang? Aku 19 tahun. Oh 19 tahun. Baru anget di bulan Februari, Desember. Iya, tepuk tangan lu dong Bu. Bu, berondong. Ibu-ibu ya kalau dengar yang masih muda. Coba sebentar tanya dulu. Berarti kalau masih muda 19 tahun, nikahnya masih jauh dong? Ya sedang deh Pak. Emang nikahnya pengen niatnya umur-umur berapa? Kalau aku sih pengennya nikah muda sih. Menikah muda? Sekarang udah ada yang deket? Udah dari sekarang ini? Belum ada. Chaos mulu kandas setiap dideketin cewek-ceweknya. Maksudnya ceweknya pada gak mau? Gitu kadang nggak satu hati, nggak satu perasaan. Terus kadang kalau misalkan dideketin, dianya udah ada yang punya. Ya chaos deh pokoknya. Menderita banget sih. Menderita banget sih bro. Maaf, Anda tidak sendiri. Salaman. Welcome. Anda senasib. Tepuk tangan dulu dong Bu. Terima kasih banyak Farhan udah datang ke Islam itu Indah. Iya Pak Ustadz. 40, ini 19? 19. Aku 42. Iya. Iya. Sama ya? Sama. Adik kakak ya? Iya. Masya Allah ganteng ya. Masya Allah. Yuk Pak Ustadz Syam hari ini tema yang akan kita bahas adalah kapan harus mikir jodoh. Tepuk tangan lu dong Bu. Ini bicara masalah jodoh ini, bicara masalah gampang-gampang susah. Kadang ada yang bilang kalau kita terlalu serius ngejar jodoh malah gak dapet-dapet. Giran diem aja tiba-tiba ada yang nyamperin. Bener gak Bu? Dulu Ibu nikahnya nikah muda apa? Udah cukup umur, ya nikah muda angkat tangan. Yang cukup umur angkat tangan. Enakan mana nikah muda apa cukup umur? Sama aja. Yang cukup umur gini nyesel. Kenapa gak dari dulu aja aku nikah katanya. Nih Pak Ustadz mohon izin. Minta penjelasannya kita bahas satu persatu bicara tema kita hari ini. Kapan harus mikir jodoh. Nah sekarang sebenarnya kalau kita bicara masalah jodoh Pak Ustadz. Secara Islam itu kapan sih harusnya mulai memikirkan soal jodoh ini Pak Ustadz. Mohon izin waktunya silakan. Tepuk tangan dulu Bu buat Pak Ustadz Maulana Bu. Pak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. 3 rahasia Allah, rezeki, takdir Allah, rezeki, jodoh, ajal. Kapan orang ingat ajal? Tiap hari lah. Supaya ada persiapannya. Kapan orang ingat rezekinya? Tiap hari juga.
Kenapa? Karena mau dapat rezeki kan? Mempersiapkan, mencari. Sama halnya dengan jodoh. Harus dipersiapkan. Sejak kapan dipersiapkan? Ya sejak kita lahir kalau perlu disiapkan. Ini nanti jodohnya anakku gini-gini. Mau jodohnya saleh? Jadi orang saleh. Kalau orang saleh pasti jodohnya soleha. Iya pasti jodohnya soleha. Makanya beruntunglah orang yang sudah mempersiapkan perjodohannya dalam artian mempersiapkan sejak dini. Karena ingat jodoh itu harus diusahakan. Sebagaimana orang berusaha untuk mencari rezeki. Walaupun rezeki itu pasti datang. Begitu pula ajal ya. Pula ajal itu pasti datang kan. Sama juga jodoh pasti datang Ustaz. Tapi tidak ada salahnya kita mencari yang terbaik. Memilih yang terbaik. Mati pasti datang. Tapi kita mencari mati yang usnul khotimah. Sama. Kita rezeki sudah ada. Tapi bagaimana kita mempersiapkan rezeki yang halal. Sama halnya jodoh. Ada 5 yang harus dicepat-cepatkan. Cepat-cepat salat, cepat-cepat tobat. Artinya salat tepat waktu. Cepat-cepat tobat. Cepat-cepat bayar utang. Cepat-cepat kuburkan orang mati daripada dapat fitnah. Karena kalau orang mati disimpan jadi bau kan. Nah, yang kelima adalah cepat-cepat menikah. Daripada hati-hati nih orang tua yang menunda pernikahan anaknya padahal sudah pantas untuk menikah. Kalau dia berzina maka orang tuanya akan menanggung dosa zinanya. Ikut bertanggung jawab atas dosa zinanya. Nah, jadi kapan? Kalau perlu dipersiapkan sejak dini. Dijagain baik-baik. Makanya orang dulu itu sangat menjaga ketat anaknya. Kalau perlu dijodohkan lebih awal daripada jadi zina kan. Berbuat zina itu kan diaturkan. Bahkan ada perjodohan yang dijodohkan antara orang tua dengan orang tuanya kan. Ya itu kan sebenarnya jalan keluar untuk mengamankan. Nah, apalagi kan orang tua kan tidak akan mungkin mencarikan jodoh yang jelek. Pasti yang baik-baik. Tapi memang sekarang kan zaman modern ya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya yang harus digadaikan anaknya untuk bayar utang orang tuanya. Enggak. Nah, tapi orang tua itu mencarikan yang terbaik buat anaknya. Kapan sih sebaiknya dipersiapkan sejak dini. Apalagi kalau anaknya sudah meranjak yang namanya balik. Kalau perlu dipisahkan. Di usia 10 tahun pisahkan. Karena dia apalagi anak sekarang ini cepat sekali tahu hal-hal yang aneh-aneh. Iya, itu dijaga banget. Saya punya anak perempuan 3. Saya jaga banget anak 3 ini. Karena sudah kita anak tidak usah keluar mencari informasi. Tapi informasi itu didatangkan lewat handphonenya. Iya nonton-nonton apa segala itu dijaga banget ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini hati-hati. Makanya dijagain, diperkenalkan pengenalan tubuhnya. Ini tidak boleh digangguin. Itu harus diperkenalkan. Karena ini antara laki-laki perempuan ada batas-batasannya. Diperkenalkan. Makanya agama sangat menganjurkan kalau laki-laki perempuan jangan satu kamar kalau sudah berusia 10 tahun. Dipisahkan. Kalau sisi Atir kan bisa, kembar. Bisa kamar. Dari sejak 6 tahun, 7 tahun dah. Udah dipisahin dulu. Iya. Bagus, tepuk tangan dulu Bu. Karena Fadli punya anak kembar cowok cewek. Itu harus dipisahkan. Karena kenapa? Bahaya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Apalagi kalau perlu jangan ada TV di dalam kamar deh. Betul. Tidak boleh ada TV di dalam kamar. Tidak boleh. Jangan sih biarkan ada TV di dalam kamar. Kalau mau TV-nya di ruang tamu. Supaya tahu apa yang ditonton anak-anak. Ini buat yang di rumah nih. Pak Ustadz ini dari tadi bisik-bisik sebenarnya kita kapan sih harusnya mikirin jodoh untuk diri sendiri Pak Ustadz? Ini bisik-bisik terus. Gak sabar kayaknya. Baru Gini. 19 tahun sih Pak Ustadz. Gini, tahu diri aja ya. Masih dibayarin hidupnya sama orang tua? Kadang kalau lagi tanggal-tanggal tua sih biasanya. Iya kok tanggal-tanggal tua. Dipersiapkan sejak dini. Apalagi sudah tidak tahan nafsunya. Kata Nabi, kalau sudah tidak tahan nafsunya dan dia tidak sanggup untuk menikah, berpuasalah. Oh jadi sekarang dia harusnya berpuasa nih sampai umur yang cukup. Yang cukup. Puasa. Udah enggak tahan lagi. Masih bisa ditahan sih Pak Masih insya bisa, Allah. ya, alhamdulillah lah. Karena ada persoalan hukum nikah itu ada 5. Hmm. Ada yang wajib kalau kebelet. Kenapa Batu? Enggak, dulu kebelet. Enggak, bercanda Pak Ustadz, mohon maaf. Pada dasarnya hukum nikah ada namanya an-nikah sunnah paman ragabani sunnah palaysa minni. Nikah itu hukumnya sunnah tapi akan jadi wajib jikalau sudah tidak tahan lagi. Akan jadi makruh kalau dipaksakan.
Betul. Akan jadi haram kalau sesuatu yang membahayakan. Betul. Apalagi menularkan penyakit atau Betul. membahayakan Nauzubillah. atau untuk menzalimi wanita. Itu haram menikah itu. Ya. Dan mubah bagi orang biasa-biasa aja. Ustaz Syam mungkin ada mau ditambahkan nih? Ya Allah, memang Allah sudah tetapkan jodoh, ajal, rezeki. Tapi Allah juga ingatkan di dalam Al-Quran. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan nasib kalian di dunia. Artinya ada sesuatu yang memang harus diusahakan, harus dicari baru ketemu. Nah nih untuk lebih jelasnya lagi nih buat jamaah yang ada di studio dan juga yang di rumah. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang sebenarnya penting gak sih kita memikirkan soal jodoh kita? Kenapa? Bukannya jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bener nggak Bu? Mau tahu jawabannya Bu? Mau tahu? Kalau mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Lagu itu terus dinyanyiin baru jomblo.